Baik, assalamualaikum Pak Jiji. Waalaikumsalam Ibu. Sehat Pak? Alhamdulillah Ibu sehat ya. Alhamdulillah, senang Pak bisa bertemu dengan Pak Jiji kembali dalam sesi coaching ini. Pak, kita hari ini akan melakukan coaching ya Pak dengan Alur Tirta. Untuk memulai, ini kira-kira Pak, apa tujuan utama ini yang ingin Pak Jiji bahas dalam pertemuan kita kali ini Pak? Tujuan utama Ibu yang ingin saya bahas itu yang berkaitan dengan komunitas belajar yang berada di sekolah saya Ibu. Wah, itu jadi topik yang penting itu ya Pak ya. Pak Jiji, apa nanti yang Pak Jiji harapkan bisa dicapai dari pertemuan kita ini Pak? Tentunya yang ingin saya harapkan Ibu, saya ingin dapat menyelesaikan permasalahan yang berada di komunitas belajar yang berada di sekolahan yang saya mengajar di situ Ibu. Iya. Oh, jadi Pak Jiji ingin menemukan atau menyelesaikan masalah yang efektif gitu ya Pak untuk memperbaiki komunitas belajar yang ada di sekolah Pak Jiji, begitu Pak Jiji ya? Iya Ibu. Jadi saya ingin dengan adanya coaching ini nanti saya akan dapat menemukan permasalahan dan yang ada, kemudian dapat mencarikan solusi yang terbaik bagi komunitas belajar yang berada di sekolahan saya Ibu. Iya. Baik sekali Pak Jiji. Itu bagus sekali ya Pak. Jadi sekarang mari kita identifikasi dulu Pak. Sebelum Pak Jiji menggapai tujuan Pak Jiji tadi, mari kita identifikasi dulu situasi saat ini ya Pak ya. Nah, Pak Jiji, kira-kira kesempatan apa nih yang Pak Jiji miliki saat ini untuk mencapai tujuan yang Bapak sebutkan tadi Pak? Baik Ibu. Jadi kebetulan saya dipercaya menjadi ketua komunitas belajar yang berada di sekolahan yang saya mengajar di situ, dan kemudian kepercayaan itu tentunya sebuah pertama kebanggaan dari saya pribadi, dan juga yang kedua adalah sebagai tanggung jawab, karena dengan menjadi ketua tentu tidaklah gampang, karena kita harus tahu dan juga harus dapat melaksanakan apa yang direncanakan ataupun dikembangkan yang berkaitan dengan rancangan komunitas belajar yang berada di sekolahan saya Ibu. Iya. Jadi Pak Jiji merasa memiliki tanggung jawab baru gitu ya Pak, dengan ditunjuknya Pak Jiji tadi sebagai koordinator Kombel ya Pak ya? Sebagai ketua Ibu. Iya. Ketua ya, ketua Kombel di sekolah Bapak ya. Ya Pak, bagus sekali Pak penjelasannya tadi, bahwa Pak Jiji memiliki kesempatan yang sangat besar ya Pak ya, untuk menyelesaikan masalah perihal Kombel dengan peran Pak Jiji sebagai ketua Kombel. Nah Pak Jiji, kira-kira nih Pak Jiji, dari skala 1 hingga 10, nah di mana posisi Pak Jiji sekarang berada dalam pencapaian tujuan Pak Jiji tadi? Kalau saya menilai sendiri sih Ibu, ini mungkin penilaiannya ya real, karena di situ saya menilai yang berkaitan dengan komunitas belajar, di situ saya sebagai pengurusnya. Jadi kalau saya menilainya, nilainya itu 6 Ibu. Iya. 6 ya Pak ya? 6. Nah, Pak Jiji harapannya berada di rank berapa nanti Pak setelah ini? Tentunya Ibu, kalau saya berharap sendiri sih komunitas belajar yang berada di sekolahan saya, itu saya berharapnya untuk bisa naik ke rank 8 atau 9 begitu. Oke. Iya. Jadi targetnya setidaknya bisa di angka 8 atau 9 ya Pak ya? Iya. Oh, baik sekali. Lalu Pak Jiji, apa kekuatan yang Pak Jiji miliki
untuk mencapai target Pak Jiji tadi? Untuk kekuatan sendiri Bu yang saya miliki, tentunya karena saya sebagai pengurus di dalamnya, yang pertama tentu saya akan berusaha untuk mengembangkan komunitas belajar ini di level yang lebih tinggi, karena komunitas belajar itu ternyata bisa masuk ke komunitas PMM. Di situ kita bisa webinar ataupun berkaitan dengan workshop daring dan lain sebagainya. Namun kendalanya ada beberapa guru Ibu yang tidak mau ya, atau jarang sekali untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kombel tersebut Ibu. Ya. Oke, baik Pak, nanti kita bicarakan masalah kendalanya ya Pak ya, tapi sekarang kita mau fokus dulu dengan kekuatan Pak Jiji. Nah, Pak Jiji memiliki kekuatan yang sangat besar di sini ya Pak, karena Pak Jiji itu sebagai pengurus utama, jadi Pak Jiji bisa mengembangkan kualitas guru-guru dengan Pak Jiji mengajak rekan-rekan untuk tadi mengikuti pelatihan-pelatihan yang tersedia gitu ya Pak ya. Iya. Nah, tadi ya, sekarang saya ingin menanyakan tentang hambatan. Tadi Pak Jiji sudah jelaskan juga, tadi ada beberapa kendalanya. Pak, bisa Bapak jelaskan lagi lebih rinci mengenai kendala-kendala atau hambatan yang mungkin dapat menghalangi Pak Jiji nih dalam rangka Pak Jiji mencapai atau meraih tujuan Pak Jiji tadi. Baik Ibu. Jadi hambatan seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Jadi kami ini melaksanakan kegiatan kombel itu setiap seminggu sekali pada hari Rabu. Jadi di hari Rabu itu kami melaksanakan kegiatan kombel yang mana rentan waktunya itu kurang lebih 2 jam. Nah, pada saat pelaksanaan dengan rentang waktu 2 jam, ada beberapa guru ya yang kurang komit lah gitu, jadi tidak mau melaksanakan pertemuan tersebut, bahkan ada yang pulang duluan dan atau mungkin menghindar dari kegiatan komunitas belajar tersebut Ibu. Iya. Iya, terkadang memang menyebalkan ya Pak melihat guru-guru yang mungkin kurang komitmen gitu karena ingin segera pulang atau menghindar dari komunitas belajar yang sudah disediakan oleh sekolah, padahal kurang lebih hanya 2 jam ya Pak ya. Ya, tapi itu merupakan kendala yang sekarang ini sedang dialami oleh Pak Jiji. Pak Jiji ada terpikir enggak solusi apa kira-kira yang Pak Jiji pikirkan untuk mengatasi hambatan tersebut Pak? Kalau solusi Ibu, kalau saya terpikir saya akan melakukan pendekatan personal lah begitu dengan guru-guru yang tidak mau melakukan ataupun melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kombel begitu, karena kombel ini kan sangat penting sekali, di mana kombel ini dapat menambah wawasan, pengetahuan maupun kompetensi seorang guru, sehingga ketika pada saat belajar guru tersebut bisa nyaman sebenarnya kalau memiliki kompetensi yang luar biasa begitu Ibu. Ya, apalagi kalau itu yang berkaitan dengan rancangan yang kami buat itu kan ada berkaitan dengan pembelajaran yang berkaitan dengan IT. Jadi semua pembelajaran bisa dikaitkan dengan IT. Jadi IT ini sangatlah mendukung ya bagi pembelajaran, apalagi pada saat zaman atau era sekarang ini ya, teknologi sangat canggih sekali. Kalau guru tidak mau mengupgrade dirinya, tentunya akan ketinggalan dengan pengetahuan IT tersebut Ibu. Iya. Iya, betul sekali Pak Jiji. Ya, jadi Pak Jiji sudah memikirkan beberapa solusi gitu ya Pak Jiji ya. Pak, sekarang mari kita buat rencana aksi nih Pak. Ya, nah
Ya, dari solusi yang Bapak pikirkan tadi, Pak Jiji, apa langkah pertama yang akan Pak Jiji ambil untuk mencapai tujuan Pak Jiji yang di awal tadi, Pak? Saya akan berusaha Ibu untuk menemui guru-guru yang mungkin masih belum terbuka hatinya ya secara personal, dan saya akan memberitahukan bahwasannya pentingnya mengikuti komunitas belajar, karena dengan mengikuti komunitas belajar tersebut tentunya guru yang tersebut akan tahu bahwasannya kompetensi yang mereka miliki ternyata belum maksimal. Jadi akan ada penambahan ilmu yang berada di kombel tersebut, dan juga yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan PMM, karena PMM itu kalau dari Dinas Pendidikan itu sudah memberitahukan, bahkan sudah memberikan sinyal hijau untuk mengikutinya, karena PMM ini sangat penting yang berkaitan erat sekali dengan penilaian kerja begitu Bu. Jadi mungkin dengan saya memberitahukan seperti itu, nanti guru-guru yang mungkin cuek atau tidak mau mengikuti kegiatan kombel akan termotivasi, karena itu penting untuk dirinya sendiri Ibu. Iya. Baik Pak Jiji. Jadi banyak tadi ya Pak ya langkah-langkah yang akan Pak Jiji ambil gitu ya untuk mencapai tujuan dari Pak Jiji tadi. Menemui guru secara personal, kemudian memberitahu, kemudian mengajak untuk melakukan pelatihan dan sebagainya tadi. Pak, apakah ada Pak prioritas apa ada prioritas di antara langkah-langkah tersebut yang paling menjadi prioritas Pak Jiji? Kalau prioritas saya itu tadi Bu, dengan cara menemui secara personal, karena nanti kalau saya berbicara di forum nanti akan dampaknya nanti bukan positif, akan dampak negatif. Jadi saya akan menemuinya secara personal. Kalau di dalam forum atau di rapat Ibu, ya kalau mereka itu berpikirnya terbuka, takutnya nanti kalau tidak merespon secara baik. Namun kalau dengan pendekatan personal, mudah-mudahan kita akan berbicara secara halus, secara baik, dan juga akan memotivasi supaya mau untuk mengikuti program daripada kegiatan komunitas belajar yang berada di sekolahan saya Ibu. Iya. Oke, jadi Pak Jiji memprioritaskan untuk menemui secara personal ya Pak ya? Iya, mengajak bicara 2 mata, 4 mata seperti itu ya Pak? Iya. Iya. Lalu bagaimana Pak dengan jangka waktu pelaksanaannya Pak? Untuk jangka waktu pelaksanaannya itu secepatnya Ibu, karena saya takutnya nanti kalau saya membiarkan saja, dan saya kan bertanggung jawab sebagai pengurus kombel, jadi saya harus secepatnya untuk melakukan pendekatan personal kepada guru-guru tersebut supaya nantinya tidak akan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti saya takut Bu, nanti akan berdampak ke guru-guru yang sudah rajin. Nanti guru-guru yang sudah rajin ya ternyata ini nggak rajin, nggak apa-apa kok, nanti malah ikut-ikutan ya. Yang saya takutkan seperti itu Ibu. Jadi saya akan melakukan secepatnya untuk untuk melakukan rencana aksi tersebut Ibu. Iya. Semoga nanti ini ya Pak dimudahkan ya Pak ya. Amin. Lalu bagaimana nanti Pak Jiji akan mengukur keberhasilan dari rencana Pak Jiji tadi? Tentunya Ibu, yang pertama untuk mengukur keberhasilan, yang pertama adalah setelah saya melakukan pendekatan secara personal, saya akan melihat untuk segi absensinya Ibu. Kalau nanti saya lihat di situ ternyata kehadirannya bagus, rata-rata mengikuti atau aktif dalam kegiatan tersebut, itu merupakan suatu ukuran keberhasilan bagi saya pribadi. Nah, kemudian juga apabila
ilmu-ilmu yang didapat di komunitas belajar tersebut, guru-guru tersebut mengaplikasikan ke dalam pembelajaran, nah itu akan berdampak luar biasa sekali sekolahan yang ada, sehingga sekolahan kan lebih maju lagi. Iya, keren Pak. Ya memang itu ya Pak ya. Jadi keberhasilan itu memang bisa diukur dari yang Pak Jiji sebut tadi. Kalau guru-gurunya sudah terlibat aktif ya Pak dalam Kombel, dan kemudian nanti mengaplikasikan, begitu ya Pak ya? Iya, Ibu. Iya, itu ukuran keberhasilan menurut Pak Jiji tadi ya. Iya. Lalu Pak, bagaimana nanti Pak Jiji akan, misalnya nih Pak ya, kan akan ada gangguan seperti itu. Bagaimana Pak Jiji akan mengantisipasi gangguan nanti yang terjadi? Misalnya katakanlah nanti ada guru yang seperti tadi Pak Jiji sampaikan menghindar lagi setelah Pak Jijinya. Bagaimana Pak? Tentu saya yang pertama, saya dengan penuh kesabaran Bu dalam pendekatan personal dengan guru-guru yang bersangkutan tersebut. Nah, misalkan dengan pendekatan personal tidak dapat, saya kan juga punya tanggung jawab terhadap pimpinan, ya seperti kepala sekolah. Nah, tentu saya akan berkolaborasi Bu dengan kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan saya juga dan kepala sekolah tersebut mencari jalan yang terbaik supaya guru-guru yang ada di sekolah kami ini bisa aktif di dalam mengikuti kegiatan Kombel tersebut, Ibu. Iya. Oke Pak, jadi Pak Jiji memutuskan jika nanti Pak Jiji menemui kendala, gangguan, Pak Jiji akan berkolaborasi dengan kepala sekolah seperti itu ya Pak. Tentunya dengan penuh kesabaran seperti itu. Ya betul Pak Jiji ya. Ya Masya Allah. Terakhir nih Pak, tapi belum berakhir ya Pak. Iya. Mari kita bahas mengenai komitmen. Apa komitmen Pak Jiji terhadap rencana Pak Jiji tadi? Tentu Bu, komitmen yang harus saya pegang, yang pertama, saya harus menjadi tauladan bagi guru-guru yang berada di situ. Itu komitmen pertama, di mana saya harus tetap selalu mengedepankan yang namanya tanggung jawab saya sebagai pengurus daripada komunitas belajar tersebut, dan saya tetap harus melakukan aktif atau di dalam komunitas belajar tersebut, misalkan seminggu sekali pada hari Rabu tetap saya laksanakan. Itu komitmen saya, walaupun terkadang ada guru yang tidak mengikutinya, begitu Ibu. Iya. Jadi Pak Jiji tetap berkomitmen ya Pak ya, untuk tetap bertanggung jawab terhadap amanah yang sudah diberikan pada Pak Jiji, sehingga nantinya Pak Jiji bisa menjadi role model atau panutan nanti untuk rekan-rekan Pak Jiji, begitu ya Pak Jiji ya? Iya. Pak, siapa nanti yang Bapak harapkan Pak, yang bisa membantu Pak Jiji dalam menjaga komitmen Pak Jiji ini Pak? Tentu Bu, yang dapat menjaga komitmen saya pertama adalah leader atau kepala sekolah yang selalu mendukung dalam kegiatan Kombel tersebut, dan juga beberapa guru yang sangat aktif, bahkan dia juga sebagai role model daripada berbagi praktek baik. Di situ terdiri ada guru IT, ada guru matematika, dan guru lainnya Bu. Jadi saya rasa dengan modal seperti itu, tentu itu akan membantu saya pribadi di dalam mengembangkan komunitas belajar yang berada di sekolah saya Ibu. Iya. Jadi Pak Jiji beranggapan bahwa dengan memberdayakan rekan-rekan Pak Jiji, guru-guru yang memang sudah aktif dalam bidang TIK-nya terutama, dan juga kepala sekolah ya Pak ya, untuk bisa membantu Pak Jiji tetap komit dalam rencana-rencana Pak Jiji tadi ya Pak ya. Iya Ibu. Iya. Oke, baik Pak. Nantinya Pak, bagaimana kita bisa menindaklanjuti sesi coaching ini Pak? Harapan Pak Jiji ke depannya Pak? Dengan adanya sesi coaching ini, mudah-mudahan
akan menambah keterbukaan saya untuk mencari solusi yang terbaik yang ada di sekolahan kami yang tentang masalah kombel tadi. Nah, kemudian mungkin Ibu nanti akan bertemu lagi mungkin di minggu depan, akan menanyakan bagaimana apa yang sudah saya lakukan itu berhasil atau tidak, begitu Ibu. Iya. Baik Pak, Insya Allah jika diperlukan nanti kita akan bisa menjadwalkan sesi lanjutan ya Pak ya dari coaching kita pada kali ini. Iya. Ya, saya siap mendukung Pak Jiji dengan berbagai rencana aksi yang Pak Jiji sudah sampaikan dalam sesi coaching kita ini tadi. Luar biasa sekali ya Pak Jiji. Pak Jiji mampu memberikan solusi untuk permasalahan yang Pak Jiji alami. Iya. Alhamdulillah Pak, kita sudah berada di sesi akhir coaching kita. Pak Jiji, bagaimana? Apa yang Pak Jiji rasakan pada saat di coaching tadi Pak? Yang pertama Ibu, saya sangat lega sekali karena saya bisa mengutarakan permasalahan yang ada di sekolah kami, terutama yang berkaitan dengan komunitas belajar begitu. Kemudian yang kedua, dengan adanya coaching, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi, oh ternyata saya mempunyai kekuatan atau potensi ya, sehingga saya harus dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolahan saya tanpa harus mengandalkan orang lain, mengandalkan kepala sekolah, sehingga dengan potensi yang saya mampu ini Bu, saya menjadi lebih percaya diri dan mudah-mudahan dengan coaching ini ya, dengan Ibu membuat pertanyaan-pertanyaan tanpa harus membantu saya kayaknya, saya sudah dapat mencari solusi sendiri dan mudah-mudahan solusi ini nantinya akan saya dapat kembangkan dan mudah-mudahan berhasil saya laksanakan di sekolah yang saya ada ataupun saya mengajar di sekolah tersebut Ibu. Iya. Amin ya Allah. Barakallah ya Pak, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita berdua. Terima kasih Pak Jiji. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.